Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya dan Bung Rocky di hari Senin ini awal pekan ya, dan Bung Rocky sekarang ini dalam beberapa pekan ini disibukkan dengan urusan-urusan pengadilan perdata ya, tapi Ya, ini saya lagi siap-siap ke sebuah pengadilan. yes, oke. Jadi banyak tempat ya pengadilan perdata ini, tapi bukan, pokoknya diamin ini bukan soal gono gini ini. Soal gono gini itu, kalau gono gini politik itu lagi diributkan antara Jokowi dan Megawati itu. Oh iya, oke. Nah, akhirnya gini. Nah, soal ngomongin Jokowi Megawati, keyakinan Anda terhadap Ibu Megawati yang tidak pernah luntur itu ternyata terbukti benar juga gitu, Bung Rocky. Karena kemarin ketika menutup Rakernas, Rakernas keempat PDIP, kan Ibu Megawati ngaku dia sampai melongo gitu dengar kabar ada yang, informasi ada yang menjodoh-jodohkan antara Ganjar dengan Prabowo itu. Iya, Ibu Mega itu kalau saya perhatikan itu dia mampu untuk mengendapkan masalah. Hmm. Kemudian dengan satu statement menyelesaikan kontroversi itu. Hmm. Itu sifat dari Mega. Sorry. Selain sifat-sifat yang kadang-kala ngambek, kadang-kala nagging gitu, minta ini, minta itu. Tetapi dalam soal-soal yang menyangkut sebut aja watak dasar Megawati, dia nggak mungkin berubah tuh. Jadi dari awal kita udah tahu bahwa apapun bujukan Jokowi itu Mega udah anggap udah selesai itu. Dan Jokowi mesti juga tahu diri kira-kira kan. Jadi nggak usah kirim-kirim sinyal tuh. Hmm. Dan pujian saya pada Megawati ya tinggal itu tuh. Yang lain kan susah untuk saya terangkan karena kasak kusuk di bawah politik PDIP yang kaderisasinya macet. Memang kan itu masalah internal PDIP, tapi ini soal karakter seorang pemimpin tuh. Jadi kita bedain antara organisasi atau manajemen politik di dalam PDIP yang harusnya bertanggung jawab tentu adalah sekjen kan. Kan Megawati nggak ngurusin manajemen di situ kan, itu urusan siapa, Hasto ya. Ya, Tapi ya. Mega menjadi simbol. Nah kalau Mega udah nggak ada misalnya karena satu peristiwa, susah kita melihat PDIP itu masih akan tegak Betul. lurus dengan Betul. prinsip kemegawatian itu soalnya. Ya, ya kelihatan sekali sebenarnya kemarin ya, kalau kita mengamati pernyataan-pernyataan di luar Ibu Megawati yang kita yakin bahwa nggak akan berubah, ya memang sudah terjebak pragmatisme gitu, dan kelihatannya mereka juga oke lah ditawarin Pak Jokowi seperti gabung, oke. Pokoknya yang penting dia tetap masuk dalam kekuasaan gitu, ya kelihatannya yang kader-kader yang lain. Itu juga buruk buat Indonesia kalau Jokowi mau ya yang kita sebut cawe-cawe masih berlangsung, lalu akhirnya cawe-cawe itu berakhir anything goes. Apapun Jokowi pokoknya mesti ada tangannya tuh. Jadi buat apa kalau segala hal harus dipastikan Jokowi harus memenangkan Hmm. dengan cara apapun, entah PDIP yang jadi, entah Anies yang jadi, Nasdem yang jadi, entah Prabowo yang jadi, kan itu buruk kan. Artinya kita nggak punya semacam standar. Kan mestinya Jokowi dari awal beri aja standar dia adalah yang akan meneruskan proyek-proyek strategis nasional dia. Itu sebetulnya dasarnya kan. Dari segi keteknokratisan tuh. Dari segi ideologi dia harus bilang bahwa dia menginginkan Indonesia bertumbuh secara kapitalistik. Ya gampang. Sehingga orang semacam Sandi mungkin nggak ragu-ragu untuk mengatakan saya akan mampu meneruskan itu. Pak Prabowo tentu akan bilang iya, tetapi di dalam koalisi baru Pak Prabowo ada SBY yang pasti akan mengevaluasi apa yang disebut proyek-proyek strategis nasional dari Presiden Jokowi, terutama dari sisi anggaran tuh. Di kubunya Anies juga hal yang sama berlaku tuh, bahwa Anies pasti nggak mungkin mengatakan kita akan batalkan proyek Jokowi segala macam. Nah di situ ada Cak Imin yang mengatakan akan melanjutkan. Tapi balik pada PDIP, PDIP seolah-olah kehilangan kemampuan untuk mengucapkan secara final apa yang dia maksud dengan visi kepresidenan berikut. Jadi kalau PDIP memang hendak menginvestasikan seluruh ideologi Soekarnoisme pada Ganjar, nah didiklah Ganjar dari sekarang untuk bicara tentang ekonomi kerakyatan, tentang koperasi, tentang kemandirian, kan supaya batas air antara mana yang kita sebut sebagai pikiran ideologis dan mana yang tadi harus sebut pikiran pragmatis. Kan di situ kan nggak boleh ideologi itu jadi pragmatis. Bahwa ada program-program evaluasi waktu dan ketersediaan sumber daya mesti dijalankan secara pragmatis, iya. Tetapi paradigmanya harus visioner dan harus tegak lurus secara ideologis. Itu yang kita tunggu dari Ganjar sebetulnya tuh. Kan sampai sekarang Ganjar seolah-olah nggak ada poin. Apa yang dia akan lakukan ke depan itu? Tentu dia tunggu siapa wakil presidennya tuh. Nah bayangkan kalau wakil presidennya adalah orang yang tidak suka noise. Nah Ibu Mega pasti juga sedang memikirkan itu. Tetapi satu yang sudah selesai,
Mega nggak mau ada pembagian harta gono gini politik dengan Jokowi. Kira-kira gitu. Ya, ya, oke. Karena bagaimanapun juga isu itu kan mencuat soal mengkawinkan atau menjodohkan Prabowo dengan Ganjar itu kan munculnya dari Projo ya, Projo Bali dan Projo NTB, dan kita kan tahu Projo ini siapa begitu ya. Itu kan tidak pasti kita bisa memastikan ya ini pasti mainan istana gitu yang kemudian didesimasi melalui Projo kan begitu. Iya, jadi istana tetap anggap bahwa tangan-tangan dia, tentakel dia itu masih efektif tuh. Ya boleh mungkin efektif di tempat yang lain, tapi bagi Megawati kan apa mau projo kayak mau pro non projo segala macam, tetap Jokowi nggak paham bahwa Megawati itu di dalam keadaan krisis dia bisa muncul sebagai tokoh yang kuat, yang kokoh gitu kan. Walaupun orang bilang ya Megawati itu apa namanya keras kepala gitu, dan sifat-sifat itu terlihat di dalam momentum-momentum tertentu. Tetapi satu poin yang harus diingat Jokowi, tanpa Megawati, PDIP itu kepalanya jadi lembek justru kan, atau Ya, seluruh badannya jadi lembek. Jadi udah bagus Mega kepala di situ kan. ya. Dan Kopak itu apa orang ya Belanda kokoh bilang. kalau menyebut orangnya, jadi itu kokoh itu jadi kelemahan tapi sekaligus kekuatannya begitu ya, saya kira ya. Ya, jadi Megawati benar, dia mau kasih sinyal bahwa lu itu siapa? Gua nggak bisa lu atur-atur, kira-kira begitu kalau kata anak-anak abang tuh kan. Ya, ya. Ya, kan kalau dengan kemudian jadi menjodohkan Ganjar Pranowo sebagai apalagi sebagai calon wakil presidennya Prabowo, jadi yang menang banyak ya pasti Jokowi kan di situ. Ya itu yang maunya Jokowi yang enak betul dong. Jadi buat apa itu? Eh, Prinsip-prinsip itu kan dalam politik harus disatu arahkan itu. Jadi kalau pikiran Jokowi itu mengarah pada semua hal, itu artinya dia tidak punya arah kan. Hmm. Mengarah pada Prabowo, mengarah juga pada uh, Megawati, juga sedikit banyak mengarah pada Caimin segala macam tuh. Jadi dia mau menang semua itu dan mau menang banyak kalau kata anak sekarang tuh. Jadi politik itu bukan soal mau menang banyak, tetapi visi Anda itu pada siapa dan terhadap apa. Itu dasarnya tuh. Jadi memang kelihatan Jokowi yang jadi sangat pragmatis atau bahkan oportunis sekarang. Ya, ya, ya benar. Dan tapi kalau kita amati ya, Bung Rocky, dalam hubungan antara Mega dengan Pak Jokowi itu, ini bukan udah yang keberapa kali loh Ibu Megawati itu menggagalkan skenario Pak Jokowi gitu ya, mulai dari penundaan dari perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, terus kemudian Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya proksinya Pak Jokowi, semua itu dimentahkan oleh Ibu Megawati. Jadi sejauh ini saya kira masih kendati kelihatannya Pak Jokowi di atas angin, tapi skornya itu Bu Megawati yang menang banyak gitu sekarang ini. Iya, kita hitung dari awal karena bagaimanapun pengalaman politik eh, saudara Jokowi itu nggak ada apa-apanya, nggak ada sekujung kuku dari Ibu Megawati kan. Jadi dalam momen tertentu mungkin ketika Bu Mega lagi sama dia atau tirakatan dapat semacam insight, satu pikiran bahwa memang ini orang nggak bisa dipercaya, nih bahaya itu. Jadi Mega akhirnya balik pada sense of batin dia tuh, suara kebatinan dia itu, apalagi kebatinan dalam pengertian Jawa kan lebih dalam kan dari sekedar kebatin dalam pengertian Barat tuh. Jadi kebatinannya Mega itu memberi sinyal bahwa kok ini orang nggak bisa dipercaya ya kira-kira gitu. Ini saya hanya membayangkannya, bukan saya tuduh Mega bilang begitu. Tetapi konklusi kita mesti begitu. Karena pada akhirnya tadi, kesimpulan akhirnya Mega tidak ingin diatur dan tidak ingin jadi kuda tunggangan Jokowi. Itu dasarnya kan. Jadi betul-betul ini satu pengendapan batin ya dari seorang pemimpin yang udah lama diuji dalam politik, dalam sejarah politik, dan Megawati memulihkan kembali prinsip di dalam politik, yaitu tukar tambah itu boleh, tetapi jangan tukar tambah yang tiada harganya, atau tukar tambah yang sangat murahan. Kalau murah masih boleh, ini murahan nih. Ya, Murahan, kenapa murahan? Ya karena Jokowi tukar tambah, mau tukar tambah dengan Mega, tapi tukar tambah juga dengan Prabowo kan. Padahal sebetulnya kegemparan politik muncul justru karena soal-soal Jokowi dari awal yang berupaya untuk nanam saham di semua perusahaan politik, ya, di semua kan partai sekarang jadi perusahaan politik aja ya. Nah, buat sekarang ini Jokowi. kan Bung Rocky, dengan posisi seperti ini, seperti apa hubungan masa depannya Ibu Megawati dan Pak Jokowi? Karena seperti dikatakan oleh Hasto, ya PDIP juga mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar, dan kemudian
Gibran juga sudah mengakui, sudah dalam berbagai kesempatan dalam pertemuan dengan para pimpinan PDIP, dia diminta untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Itu sebelum Kaisang masuk PSI mungkin PDIP masih timbang-timbang. Tapi Oke. kalau sekarang kan kebaca betul nih apa ya, otak buruk dari presiden ya. Sorry, bukan presiden, otak buruk dari Pak Jokowi sebagai politisi gitu. Politisi, ya, 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 ya. ya, dia sebagai politisi kan dia mau taruh dua anaknya itu di dua tempat yang strategis. Kira-kira Ya, itu ya. soalnya kan. Jadi nanti Kaisang disuruh ambil alih PSI, terus pergi pada Prabowo, Gibran masuk PDIP, nanti satu waktu PDIP akan bikin kongres luar biasa, terus Gibran mungkin dijadiin salah satu pejabat teras PDIP, kan dibaca oleh Ibu Mega tuh. Dan itu yang saya sebut harus kita bicarakan, bahwa bagaimanapun Megawati ngerti politik dan dia nggak mau PDIP itu jadi semacam ya alat, sekedar alat untuk menyusupkan kepentingan kan. Itu intinya tuh. Jadi sebetulnya dari awal kita mengerti bahwa Megawati memang hendak memeras Jokowi, terutama dalam portofolio kabinet yang dia minta dari awal yang nggak dikasih Jokowi itu. Ya itu oke, itu Megawati untuk kesel, tapi itu kesel secara teknis saja kan, karena jumlah kabinet yang seharusnya menterinya diperoleh paling banyak PDIP itu nggak dikasih Jokowi, karena Jokowi dari awal juga paham nggak bisa dikasih semua ke Megawati, nanti dia makin lama makin dari petugas partai menjadi petugasnya partai gitu kan, itu nggak mungkin tuh. Jadi dari awal kita tahu tuh kertambah politik itu udah berlangsung dan menyebabkan ketegangan antara Megawati dan Jokowi. Tetapi makin lama Jokowi dianggap makin gila dong, lo mau ambil semuanya tuh, gue udah nggak dapat menteri, sekarang lu mau ambil PDIP itu dengan menempatkan orang di situ. Jadi itu yang saya sebut kesadaran batiniah dari Megawati yang menyebabkan sekarang kita kasih jempol, 7 jempol pada Ibu Mega. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih. Bahwa kita sebenarnya bukan 7 jempol kalau kita 0% ya posisi kita ya. Iya, iya. Baik. Oke. Terima Selamat Bu Mega. Ya.